tahun 2024. Ayo. Teruji hingga
ke Kayu Jati. Selamat datang Ustadz Arif Habibi di Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu yang kita cintai. Sampai mencari peruntungan supaya mereka berbinago karena usahamu bergandeng tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Kecamatan, Bapak Camat Kecamatan Toba Tengah, yang tadi juga sudah menyampaikan mungkin yang hadir dengan kita, Bapak Kepala Desa, Bapak Secam ya, Pak KUA juga, Masya Allah hadir juga di tengah-tengah kita, perwakilan dari. Nggak ada guna tampan seperti Rizky Bilar kalau taunya cuma nyakitin perempuan. Kemarin viral itu kan, bang cekek dedek bang, bang banting dedek bang. Nggak ada guna tampan, nggak ada guna cantik kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholawatan, apalagi sampai meninggalkan sholat menyembah kepada Tuhan. Betul? Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang tampan tak sembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia bersembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Teng teng teng. Tapi aku nyanyi nggak ada bermusik. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sehat ibu? Matanya masih sehat? Kaki udah selonjoran? Sehat kakinya? Tangan sehat? Dompet sehat? Hah? Giliran dompet enggak. Dengar tua suratan seorang istri itu. Ya Allah. Bapak Ibu dan orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadir duduk bersama di majelis ilmu ini peringatan hari ulang tahun yang ke-12 Kecamatan Toba Tengah. Ini adalah cara kita bersyukur bahwa tanpa disadari ternyata kecamatan ini sudah berumur 12 tahun. Ya Bu? Bu? Ngantuk? Hah? Ada amalan mau kasih nggak? Amalan kalau ngantuk biar nggak ngantuk, mau? Mau nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang ya. Ini di sini aja aku kasih nih. Sana semalam nggak? Mau aku ngasihnya. Ibu di sini saya kasih. Amalannya kalau ngantuk duduk di majelis ilmu, masukkan 2 jempol tangan ke dalam mulut. Jangan ketawa ibu. Serius saya. Ambil air ludah yang ada di langit-langit pakai jempol itu, kemudian tarik keluar, oleskan ke bulu mata, dua-duanya. Sambil baca sholawat 3 kali, insya Allah ibu nggak akan ngantuk. Tapi kalau masih ngantuk kayak mana Ustaz? Nah, ibu minta ludah kawan sekolah. Oleskan ke hidung sedikit. Jangan ngantuk, tidur pun nggak bisa. Nggak move on bau jigong. Cara bersyukur atas Allah berikan nikmat kecamatan ini tanpa terasa umurnya sudah 12 tahun. Yang namanya kecamatan ada camat selaku pemimpin.
dan ada masyarakat selaku rakyat. Tadi saya tengok-tengok putar waktu acara peresmian kecamatan. Saya nggak bahas ayat yang dibacakan Qori'ah tadi. Kenapa? Karena saya tertarik ayat yang dibacakan saat acara peresmian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Sekarang Bapak Ibu, maaf, tanpa terasa negeri kita ini pelan-pelan mencari Allah keberkahan. Pelan-pelan. Saya nggak tahu di kampung ini sampai sekarang masih ada atau tidak. Yang pasti saya tinggal di Medan, berasal dari pelosok kampung juga, daerah pesisir. Kalau saya dulu kecil Bapak Ibu, kalau mau makan ayam penyebabnya ada dua, Pak. Penyebab pertama Ibu itu ayam ketabrak angkot. Udah sakaratul maut ayamnya tadi, nah itu disembelih. Kalau udah mati nggak boleh lagi dimakan, disembelih, haram hukumnya. Yang kedua, ayam mau mati di belakang rumah. Udah sakit-sakit ayam tadi, udah pucat muka ayamnya. Datang almarhumahnya saya, iya ya, ambil pisau. Untuk apa ya? Itu ayam kita udah mau mati. Daripada mati nanti kan mau bazar, yuk kita sembelih. Yang ketiga, ada undangan, Pak. Ada undangan pesta, senang kali saya itu makan ayam aja pikiranku dulu. Nah itu kalau kita makan ayam itu penyebabnya dulu ada tiga. Kalau sekarang coba lihat Ibu Bapak, makan ayam, anak-anak sekarang udah mau ayam apa? Ayam penyet, ayam geprek, ayam bacok. Di Medan ada ayam lepas. Bener Pak, ada ayam lepas di Medan. Dalam ringkut dalam ayam lepas itu kalau kita pesan 1 jam baru datang. Ngangkap dulu orang ayam. Ayamnya lepas. Ayam apa yang ingin dimakan anak sekarang? Semua ada. Bedanya di mana? Menunjukkan berkah itu pelan-pelan hilang. Kalau orang dulu makan ayam sakit, yang makan sehat. Anak sekarang makan ayam sehat, yang makan sakit. Betul? Ini data dan realita. Kenapa? Pelan-pelan. Kalau dulu hujan turun, orang bilang apa? Hujan itu adalah hujan itu adalah air. Mana air? Itu turun hujan dulu berkah, sekarang musibah, Pak. Banjir. Betul? Itu pelan-pelan. Saya mau tanya, orang Mekah, Madinah, Timur Tengah dibandingkan orang Indonesia, mana lebih makmur dan sejahtera masyarakatnya, Bapak Ibu? Mana lebih kaya, orang Mekah, Madinah atau orang Indonesia? Mekah, Madinah. Kenapa mereka itu mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran? Itu orang Mekah, Madinah, Bapak Ibu, kalau seandainya masuk waktu sholat, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, super taksi berhenti. Masjid jauh, dia keluarkan sajadah, dia bentang di samping taksinya, dia sholat sujud menyembah Allah. Pedagang tutup. Oh, pedagang di sana keren-keren Bapak Ibu. Kalau itu azan berkumandang, pedagangnya tutup, bukan berarti warungnya ditutup, enggak. Cuma diletakkan tulisan di depan halal. Itu nggak ada yang ambil dagangannya. Kenapa? Rakyatnya sejahtera. Coba di kampung ini buat itu. Ibu lagi jualan, Allahu Akbar, ibu letakkan tulisan di depan halal. Kira-kira apa yang terjadi? Lemarinya pun habis diangkat, jangankan isinya. Dan ini nyata. Kenapa? Karena kedekatan mereka kepada Allah, berimannya mereka kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya penduduk negeri, yang namanya penduduk bukan hanya pemimpin saja, Ibu. Yang namanya penduduk bukan hanya rakyat saja, Pak. Yang namanya penduduk, pemimpin dan rakyat, semuanya ini kita dikatakan penduduk. Artinya kalau pemimpin dan rakyat beriman bertakwa kepada Allah, Allah pasti turunkan keberkahan di kampung kita.
Ada satu riwayat, saya kutip riwayat ini di kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika Rasulullah SAW datang menjumpai para sahabat-sahabatnya, ini Rasul yang datang, Pak. Rasulullah SAW sebelum jadi pemimpin dia datangin sahabat-sahabatnya. Setelah diangkat jadi pemimpin tetap datangin sahabat. Sekarang banyak orang enggak, Pak, belum jadi datangin sahabatnya, udah jadi tinggalkan sahabat. Betul atau tidak? Ini banyak terjadi. Rasulullah enggak begitu. Rasulullah sebelum jadi pemimpin dia datangin sahabat. Ketika Rasulullah jadi pemimpin tetap dia datangin sahabat. Sahabat duduk-duduk selesai sholat fardu subuh, datang Nabi nanya, ya ashabihi, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian? Nih pertanyaan Nabi. Ibu tadi saya tanya apa kabarnya, Bu? Jawab ibu apa? Bu? Apa kabar? Sehat, baik, ada yang bilang baik, ada yang bilang sehat. Bapak apa kabar, Pak? Sakit semua berarti orang, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Jawabannya sehat dan baik, itu jawaban kita. Tapi ketika Rasul tanya sahabat, apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah, kabarkan ya Rasulullah beriman kepada Allah. Ini jawaban sahabat. Makanya ibu bapak amalkan mulai malam ini. Ada orang yang nanya lewat telepon ataupun tanya langsung, Bapak apa kabar? Ibu apa kabar? Jawab, Bu, masih beriman kepada Allah. Ini jawabannya. Paling yang nanya mikir, menikahnya bawa tabiat nih, mau meninggal dari ini. Nah, kenapa nggak jawab kayak gini? Kok aneh jawabannya? Tapi realitanya begitu. Rasulullah nanya, sahabat jawab gitu. Ketika Rasulullah bertanya jawab mereka, Rasul nanya lagi. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian itu? Sahabat jawab 3, Pak. Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal radha wa nadhu bi qada'illah. Tanda iman kami ya Rasulullah, bersabar atas ujian dari Allah. Wa narda wa nashkuru 'alal radha, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Wa narda bi qada'illah, dan ridho dengan ketetapan Allah. Kayak nak, Bu, baca doa tidur bismillahirrahmanirrahim wa amud, pegang mata orang tuh bismillahirrahmanirrahim wa amud, mikir BLT besok nih, proposal masuk lagi, ya Allah itu 1 jam memikir baru tertidur. Yang pikir nggak masalah jabatan itu. Kita yang enak sebagai rakyat, sebagai masyarakat, karena nggak tahu aja kita kerja mereka kan. Ya, tengok masa COVID kemarin tuh. Jangan coba-coba pejabat, kepala desa, camat, secam beli sepeda motor baru, kena tuduh uang COVID. Iya, itu jadi Pak. Nggak punya jabatan lagi masalah. Hidup ini apa? Memang masalah. Ujian nggak pernah habis dari Allah. Saya, Bapak Ibu, maaf, nikah umur saya 23 tahun. Termasuk saya nikah cepat. Kenapa? Ada yang ngomong, Ustaz, kalau belum punya suami istri, belum nikah, jadi imam kurang afdol. Bukan nggak sah, kurang afdol. Ya udahlah, aku afdolkanlah aku jadi imam, nikah 23. Begitu dapat kabar jamaah saya, Ustaz Arif udah nikah, woi, berapa tahun umurnya? 23. Nikah cepat kali Ustaz, iya, kegatelan. Nikah cepat, awak dibilang kegatelan, Pak. Teman saya 33 tahun, Ustaz juga belum nikah sampai sekarang. Apa kata orang? Nggak laku. Ini masalah. Nikah cepat masalah, dibilang kegatelan, nggak nikah dibilang nggak laku. 10 tahun, 15 tahun, nikah nggak punya anak. Apa kata orang? Kurang pengalaman. Iya, banyak kan kejadian-kejadian para ustaz-ustaz 15 tahun nikah nggak dapat anak. Aku mau foto maksud. Apa mulut itu kadang apa sih itu ya lo? Oh video. Doakan apa masuk surga? Sama-sama HP ya kawan di surga. Buat video kita di surga. Ya Allah. Apa tadi kan lupa lagi aku. 15 tahun nikah nggak punya anak. Gigi dia ke sana cari tukang apa berobat ke Penang, Malaysia. Periksa laboratorium. Sampai ke Jerman, sampai ke Belanda, habis duit, nggak punya anak juga.
Akhirnya pulang dia ke kampungnya, tepat tengah. Datang tetangganya ngomong, kakak dari mana? Berobat ke Pineng. Berobat apa kak? Aku ngambil 15 tahun udah nikah. Ngapain kakak ngabisin duit sampai ke luar negeri? Mendingan kakak cari tukang urut. Kadang-kadang posisi rahang kita tuh nggak tepat kak, dicari tukang urut kemana-mana. Nggak ambil juga. Akhirnya apa? Tukang urutnya yang ambil. 15 tahun nikah nggak beranak apa kata orang? Kurang pengalaman. Setahun beranak, setahun beranak, apa kata jemaah? Kurang kerjaan. Artinya apa? Hidup ini masalah Bapak Ibu. Nggak pernah habis masalah dalam kehidupan kita. Setiap detik didatangkan Allah, setiap menit terus berdatangan masalah dalam kehidupan. Tapi jangan solusi menghadapi masalah itu apa? Sabar. Sabar bukan hanya dari ucapan, tapi ada pengaplikasian. Orang beriman tidak hanya ngomong. Apa kata Imam Syafi'i? Definisi iman ada 3. Pertama, iqrar bil lisan. Kau ucapkan dengan lidahmu, tasdiqu bil qalbi. Kau benarkan dari hatimu. Yang ketiga, ini yang paling penting, wal a'mal bil arkan. Lakukan dengan perbuatan. Nggak cukup ngomong, nggak cukup membenarkan, tapi tunjukkan lewat perbuatan. Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, sabar hanya ucapan, tapi ketika Allah berikan ujian nggak sabar kita Bapak Ibu. Bu, Ibu dulu waktu gadis udah ada handphone apa enggak? Belum. Pak Samad ada Pak? Waktu Bapak kecil ada handphone, waktu remaja? Belum. Apalagi Pak Sisten, nggak jelas nggak ada. Karena aku tahu lebih tua beliau dari Pak Samad. Orang mungkin bukti. Kalau Pak Samad tahu udah saya komunikasi, umur beliau cuma tua 2 tahun dari saya. Cuman wajahnya aja boros. Belum ada handphone, terus orang dulu pacaran itu pakai apa? Pakai apa? Surat apa namanya? Kayaknya pelaku semua dulu. Namanya surat cinta. Ketika dapat surat cinta bahagia nggak Ibu? Bahagia lah Ustaz. Mau tidur dibaca Ustaz. Bangun tidur dibaca. Disemprot pakai parfum. Letakkan di bawah pakaian Ustaz. Setiap waktu dicium. Masuk ke toilet pun dicium Ustaz. Ini kok beda baunya? Ya iyalah, orang itu sambil BAB cium orang mana keciuman. Bahagia dapat surat. Kenapa bisa bahagia dapat surat? Apakah karena suratnya? Padahal surat itu hanya apa? Tulisan. Betul? Betul? Perpaduan kata menjadi perpaduan huruf menjadi kata. Perpaduan kata menjadi kalimat. Kalimat itulah yang membuat ibu bahagia, bukan karena kertas atau suratnya. Mana buktinya? Bukan karena kertasnya yang buat ibu bahagia. Besoknya datang surat. Surat tagihan listrik 16 bulan nggak bayar. Kira-kira bahagia nggak? Bahagia? Kenapa dapat surat cinta bahagia, dapat surat tagihan nggak bahagia? Padahal sama-sama surat. Padahal sama-sama kertas. Karena saat itu yang kita lihat bukan yang diterima, tapi yang kita lihat siapa yang memberikan. Saya mau tanya, ujian siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Guru. Ujian di sekolah itu. Ujian hidup siapa yang kasih? Allah. Nikmat siapa yang kasih? Allah. Di mana bedanya? Ujian yang kasih Allah, nikmat yang kasih Allah. Di mana bedanya? Cuman kadang-kadang ketika ujian atau musibah datang dalam kehidupan kita, kita nggak fokus pada musibahnya. Kita nggak fokus pada siapa yang memberikan musibah, tapi kita fokus pada musibahnya. Sehingga apa? Hilang rasa bersyukur kita atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Maka nggak ada jalan lain ketika kau ngomong sabar-sabar, tunjukkan aplikasi sabarmu. Sebagai suami sabar menghadapi istri, sebagai istri sabar menghadapi suami. Kenapa? Nggak ada rumah tangga yang tidak berantem, betul Bu? Betul. Maka kalau ada rumah tangga yang nggak berantem, aku orang pertama curiga Bu. Teman-teman orang jangan-jangan nggak ada orang di rumah-rumahnya. Pantas nggak ada yang berantem. Udah kabur malam, larikan kontrakan nggak bayar-bayar 6 bulan.
suami dengan istri. Ini masing-masing punya masalah. Suami punya masalah, istri punya masalah. Mana lebih capek, istri apa suami? Ibu jawab istri, bapak jawab apa pak? Kayaknya betul orang yang takut bini ini semua. Tanya nggak ada yang jawab. Ibu cinta sama suami? Cinta? Betul? Tanya bapak, kalau bapak cinta sama bini pak? Ya, memang nggak ada orang ini. Pak, aku tanya pak, jawab buat bapak cinta nggak sama istri? Jawabnya udah enak, cinta. Mana lebih besar, cinta istri ke suami atau cinta suami ke istri? Hah? Sama? Nggak ada samanya. Pak Camat, berapa desa di sini Pak Camat? 12 desa semua. Ada kelurahan. Di antara 8 kepala desa, semuanya rasa perhatian peduli Pak Camat sama. Betul nggak? Jujur Pak Camat. Kenapa? Ada kepala desa yang memang beliau senangi. Ketika program beliau dibantu kepala desa itu loyal dengan beliau, itu pasti lebih sayangnya kepada dia. Betul? Gak mungkin sama. Istri sama suami ke situ gak akan sama sayangnya. Lebih besar sayang seorang istri daripada sayang suami, Pak. Betul aja, Pak. Bukan dulu, teman-teman dibela. Tapi saya jujur Pak, bela ibu-ibu untuk masalah itu. Saya buktikan. Misalnya Bu, Pak, ada seorang suami wafat. Jenazahnya digotong, dibawa ke dalam rumah, dibaringkan. Dari sini jenazah dibaringkan atau didudukkan Pak? Ya, saya nanya. Dibaringkan ya? Tapi sama negara saya, dibaringkan. Begitu jenazah suami dibaringkan, istri duduk di mana Bu? Di mana duduknya? Di samping apa? Samping jenazah suami, betul? Ngapain? Nangis saja taunya? Selain nangis ngapain? Baca Al-Quran atau baca Yasin, betul? Itu kalau yang meninggal suami. Tapi kalau yang meninggal bini, suami di mana duduk Pak? Diam kalian, aku nanya ke Bapak. Jawab aja. Istri yang meninggal suami di mana duduk Pak? Di luar, betul? Ngapain di luar? Ngapain di luar? Merokok. Nangisnya orang tuh. Disujud lagi sama laki. Ya nangis, wak nangis. Ini saya bela bapak-bapak. Ibu kalau seandainya suami istrinya meninggal, mereka juga nangis. Jangan bilang nggak nangis. Cuman tangisan ibu sama tangisan suami beda. Ibu nangis dua mata yang merair. Kalau orang itu cuma satu mata, kanan yang merair, kiri ngelirik, mana dan tubuh itu. Itu perbedaan. Itu bukti pertama Pak. Bukti kedua mau saya buktikan lagi. Seorang istri ditinggal wafat suaminya, banyak yang sanggup menjanda sampai mati. Betul atau tidak? Jujur Pak Camat, kalau meninggal bini sanggup gak jadi duda sampai mati? Mana Bu Camat? Mana Ibu? Bu, tengok sana dulu Bu. Gak takut Pak Camat jawab. Nggak sanggup Pak Camat, saya pun jujur nggak akan sanggup. Karena biniku pada nanya, dia bilang apa? Bang, iya Beb, aku bilang. Kepo kali ya. Biniku suka hati kok memanggil Beb kok. Yang salah itu bini orang panggil Beb. Ini Bang, iya Beb. Kira-kira Bang kalau aku meninggal apa menikah? Aku jawab, jangan kau meninggal. Belum meninggal pun kau pikir mau nikah dan aku bilang. Jujur aja lah. Dalam kitab Uqudul Lusain, karangan Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ini ada dalilnya Bu, dengar nih ya Bu. Seorang suami datang menjumpai istrinya, dia ngomong langsung dan meminta izin untuk menikah lagi. Istri nggak mengizinkan, itu bisa menjadi sebab istri masuk ke dalam api neraka Allah. Jelas? Cuman pertanyaanku Pak, berani nggak orang bapak minta izin? Berani ya? Berani minta izin silakan, siap-siap kopi pagi campur sianida.
ini kita. Suami dengan istri sayangnya beda. Istri sanggup jaga sampai mati, suami nggak sanggup Pak, jadi udah sampai mati. Betul? Yang ketiga jawabannya, misalnya hari ini suami meninggal, besoknya bininya mau nikah lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Ada masa iddah. Betul? Tapi kalau bini hari ini meninggal, besoknya suaminya mau nikah, boleh nggak? Jangankan besok, habis ditanam nih langsung berkawin. Sah dalam Islam, sah. Cuman nggak ada otaknya tuh. Masa ini baru ditanam dia langsung menikah kan? Nah, ini bukti bahwa rasa cinta, rasa sayang istri lebih besar. Kenapa? Rasa sayang perempuan lebih besar daripada laki-laki. Karena di dalam tubuh perempuan ada Asmaul Husna, namanya Rahim. Rahim. Saking kan penyayangnya Pak perempuan ini Pak. Ya Allah, aku beli lemari untuk kitab Ustaz. Kitabku hijrah dibuat biniku. Digantinya gelas, ceret. Asal belanja semua gelas-gelas cantik diborongnya. Diletakkannya dalam lemari kitabku pindah entah kemana. Cantik-cantik gelasnya. Ada gelas mama papa, ada gelas yang kayak tangkainya emas, ada gelas yang dari Mekah dikumpulin, cantik-cantiknya minta ampun. Pulang aku ceramah, bukan itu gelas minumku, gelas hadiah Rinso. Itulah penyayangnya perempuan itu, barangnya pun sayang. Gelas cantik itu kapan keluar? Semester ganjil Idul Fitri, semester genap Idul Adha. Itu pun untuk tamu Pak, jangan harap untuk suami. Suami tetap hadiah Rinso. Datang anak nyenggol hadiah Rinso, ganti hadiah Daya. Enggak mencuci pula Pak, bekas sabun berbui Pak mulut. Itulah perempuan. Betul. Bu, di sini ada yasinan nggak? Hari apa? Jumat. Ibu jujur, kalau pulang yasinan bawa kue banyak, bawa kue nggak? Hah? Bawa tas nggak? Tas itu apa pulang? Nah, tadi kue, tadi kue enggak, mana ya? Di sini enggak dikasih makan. Kalau datang ngirim yasinan itu nggak dikasih makan. Makanya di tempat. Oh, berarti beda sama di Medan. Kalau di Medan, Pak, ya Allah ya Karim. Kalau ibu-ibu yasinan tasnya besar-besar. Tempat yasin, tempat mukena. Kalian sholat asar berjamaah. Pulangnya baru Pak. Bergedel masuk. Risol masuk. Ada lontong masuk. Lu itu mama tuh begitu, ibu kenduri di mana makanan nggak akan pernah habis dimakan, pasti pengen bawa pulang. Kenapa? Karena rasa sayang kepada anak. Betul? Seorang ibu tidak bisa makan enak di luar karena ingat sama anak di rumah. Tapi banyak anak hari ini makan enak di luar, nggak pernah ingat sama emaknya di rumah. Betul? Kalau bapak-bapak mana peduli Pak, kita peduli kita sama anak kita jauh Pak. Lebih hebat istri-istri kita. Kita pun kadang kalau anak nanya, Bapak tadi makan apa Pak? Cuma sedawang. Lalu ibu-ibu berusaha dia disipkan 1-2 kue untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Inilah rasa sayang perempuan karena di dalam tubuhnya ada rahim. Aisyah duduk-duduk sama Rasulullah di depan rumah sore-sore. Tiba-tiba Aisyah nyenderkan kepalanya ke bahu Rasulullah. Masya Allah. Ibu pernah gitu? Pernah sore-sore duduk-duduk sama suami, kepala ibu senderkan ke bahu suami. Pernah nggak? Pernah? Yang nggak pernah besok coba dibuat. Suami pulang kerja jam 5, ibu selesai sholat asar, mandi wangi-wangi. Ya, dengar Bu, wangi-wangi cantik-cantik buat suami sendiri, bukan untuk suami orang. Cantik-cantik berdandan. Ini kasihan suami-suami. Udah capek-capek kerja di luar, ya Allah, pulang dulu ke rumah kayak nengok bini kayak kuntilanak. Ada cantiknya pakai bedak borong kayak badut, pakai baju di rumah, ya Allah, ini cantik-cantik. Ada pink, toska, oranye, biru, merah, ragam tuh kan. Kayak lapis aku tengok dari sini.
Pertanyaan saya, pulang nanti tidur begini nggak pakaiannya? Nah, udah berjamin. Pasti pakaiannya paling banyak lubang AC, lubang. Tidur sambil laki ketiak yang kan, oh. Laki ngadep ke kiri, Allahu Akbar. Kenapa bang? Bau kali deh. Bau apa bang? Bau air baterai. Kalau di luar gini ya Allah wangi-wanginya, tapi pulang ke rumah ya Allah. Bu, besok sore berhias cantik tunggu suami pulang kerja. Jam 5, jam 4 ibu udah siap-siap tunggu depan pintu. Udah datang suara kendaraan suami dengan suamiku, ibu keluar. Begitu ibu keluar, ibu nyender di pintu. Kuat nggak ini? Jatuh pula aku. Begitu suami udah dekat, dia buka helmnya, ibu pun senyum. Makin dekat suami, monyongkan bibir. Berbahaya bini sendiri kok. Palingan laki nganggap dalam hatinya, ini betul mau meninggal ini. Begitu dia datang suami, Masya Allah, mau jangan dulu kasih masuk, bang, duduk dulu bang di teras. Kenapa deh? Duduk dulu. Ya, suami tadi udah maklum, apa lagi ikutin lagi, nggak lama lagi umurnya ini. Duduk, begitu duduk, ibu setirkan kepala ibu ke bahu suami. Apalah respon suami? Hah? Nabi responnya ketika Aisyah menyenderkan kepalanya ke bahu, Nabi langsung elus kepala Aisyah. Ibu, kalau ibu senderkan kepala ibu ke bahu suami ibu, kira-kira apa respon suami? Apakah diolesnya kepala ibu? Saya yakin bu, bahunya yang gerak. Apa bahunya? Malu udah tua orang ramai lewat itu. Ada pegang, udah ingat udah cucu, udah tanah. Malu-malu kita kadang-kadang mentang-mentang sudah tua nggak romantis lagi sama bini. Dulu waktu baru nikah, Masya Allah naik sepeda motor kayak amplop sama perangko, bini agak rendah dikit, dek rapat nggak dek? Kenapa malu bang? Biar tengok orang kita baru nikah, udah romantis, cuma dengan rapat bini, udah tangan lurus, kok peluk lah tinggal abang, peluk. Itu baru nikah, begitu udah punya anak dua, bang, iya dek, kawanin ke pasar yuk bang. Tahu sendiri kenapa, abang gitulah, di pasar tuh banyak preman bang, yuk abang kawani, ini sepeda motor ya bang bonceng, ya udah ayolah. Nah kali pun tingkah kau, manjat aja, naiklah suami di motor, istri pun naik di belakang, rapatlah istri tadi, dipeluk pinggang suami, apa kata suami? Tangan kau, tangan kau. Mundur positif, mundur sempit, mundur badan kau itu berubah. Beda kan? Nabi udah tua tetap romantis, diurusnya kepala Aisyah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, kau kok manja lah hari? Ada mauku pak. Nah ini pak, ternyata perempuan itu kalau ada maunya dia manja-manja lagi. Ini perempuan di sini gitu berasa? Enggak? Oh enggak, berarti perempuan di sana ya. Cuman kata Pak Camat yang di sana baru pindah di sini. Ada maunya, oh nyenderkan kepalanya. Apa mau kau Aisyah bang? Kan kekasih Allah. Iya. Doamu dijawab Allah. Betul. Aku minta sesuatu boleh pak? Apa yang kau inginkan wahai Aisyah Umairah istri? Kalau suami ibu doanya kau dikabulkan Allah, diijabah Allah, dan itu menjadi satu kepastian apa yang diminta suami ibu diijabah Allah, dan suami menawarkan kepada ibu apa yang mau kau minta sama Allah biar abang mintakan. Kira-kira apalah yang ibu minta kepada suami? Jujur. Rumah? Mobil? Hah? Pernah ibu minta anak? Gak pernah kan? Yang banyak minta anak laki-laki bukan perempuan. Saya pak, maaf nih, anak saya 3. Saya nggak mau kalah sama almarhum ayah saya. Ayah saya anaknya 5. Pemimpinan dalam Islam itu kita lihat Imran. Imran itu siapa anaknya? Siti Maryam.
Surah Ali Imran ada dalam Al-Quran, surah Maryam ada dalam Al-Quran. Ini dua manusia mulia di hadapan Allah, Imran dengan Maryam, ayah dengan anak. Mana lebih mulia, Imran atau Maryam? Lebih mulia Maryam. Kenapa? Karena Maryam bisa melahirkan seorang anak tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Ingat, lahir tanpa sentuhan laki-laki. Kalau sekarang banyak lahir anak nggak ada laki-laki, bukan tanpa sentuhan, lari laki-lakinya, ya kan? Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Siti Maryam mana lebih mulia? Lebih mulia Isa. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul. Artinya anak cucu kita harus lebih hebat daripada kita, Bapak Ibu. Saya ngamalkan ini. Saya harus lebih hebat daripada almarhum ayah saya. Kalau anak ayah saya 5, saya harus 6. Gak sanggup lagi bang, cukup 3 aja lah bang. Jadi kok gak mau nambah? Gak mau lah, udahlah. Nanti kalau aku gak dikasih nambah anak, terus aku nambah induk. Aku bilang gitu. Gitu aku bilang nambah induk, takut dia bang, 10 pun jadi katanya. Dia gak mau kalah. Ya, pemimpin itu, kita punya anak, punya cucu, anak cucu kita harus lebih hebat daripada kita. Nabi Isa itu lebih mulia daripada ibundanya Siti Maryam, karena Isa adalah seorang nabi dan rasul. Rasulullah SAW, apa yang dia minta kepada Allah semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta sama suami mungkin macam-macam permintaan, apa yang tidak ada dalam kehidupanku, Ustaz, itulah yang ku minta. Tapi Aisyah saat itu bukan itu yang dia minta. Ibu tahu apa yang diminta Aisyah? Aisyah bilang sama Rasul, suamiku, bang, hanya satu ingin aku minta kepadamu, dan itu mintakan kepada Allah. Apa yang mau kau? Apa yang kau mau, wahai Aisyah? Mintakan kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosaku. Rasul minta sama Allah, ampuni dosa-dosa istriku Aisyah ya Allah. Senang Aisyah, ditanya Nabi, senang balik, senang kali bang. Senang kali aku bang, baru pertama dalam hidupku merasakan senang yang paling senang sesenang ini. Kalau kau berdoakan kepada Allah agar Allah ampuni dosamu, kau mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Asalkan kau tahu, wahai istriku Aisyah, selesai sholat farduku tidak pernah tinggal. Seperti itu jugalah aku meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa seluruh umat. Artinya Nabi nggak pernah pilih-pilih. Nggak ada saya, bedanya saya Nabi dengan perempuan dengan laki-laki. Cuman kita yang berbeda-bedakan. Kenapa? Karena hidup kita ini punya masalah. Kita kadang tak sabar untuk menghadapi masalah. Nabi punya masalah, punya. Kita nggak punya ayah, masalah-masalah. Nabi belum lahir, udah ditinggalkan ayahnya. Buka kitab Al-Barzanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Bayangkan 2 bulan usia Nabi, ayahnya sudah wafat. Masalah kita ada. Menghadapi masalah seperti itu ada. Saya 5 tahun yang lalu, bapak ibu ayah saya dipanggil oleh Allah. Usia saya sudah 33 tahun. Nabi belum lahir, Allah sudah ambil ayahnya. Mana lebih hebat masalahnya ketimbang kita? Belum ada apa-apanya masalah kita. Ternyata Nabi lebih dulu menghadapi kita. Sesusah apapun hari ini, selapar apapun kita hari ini, belum pernah mengikatkan batu di perut kita. Nabi sudah lakukan itu, menahan laparnya, diikatkan batu di perutnya. Hei Arif, kau berdakwah, datang ke kecamatan Toba Tengah. Naik pesawat, sampai bandara disambut. Naik mobil, bawa sarapan, minum kopi. Mencret aku banyak kali kopi aku minum dari pagi. Pilih kali aku mau kopi Aceh, aku pikir kayak kopi Medan. Aku minum datang, Pak apa tadi yang punya rumah tuh? Yang punya apa? Ramlan apa Ramlan? Mana? Oh agak beda tampilannya aku tengok. Pak Ramlan, buatkannya kopi. Ustaz makan Ustaz, nanti aja lah. Masuk ke kamar. Rupanya reaksi kopi tadi, miskol cacingku, keluar lagi
aku ke depan. Gitu. Ustaz, makan Ustaz. Iya, bilang nggak tahan lagi laparnya Pak. Ternyata kopinya luar biasa, disambut, dikasih penginapan. Tengok ke depan, ya Allah, ada pantai indah. Masuk kamar ber-AC, dibelikan rokok lagi sama Pak Camat tadi. Enak kali dakwah saya Pak. Enak Bu dakwah saya. Ini dakwah saya. Ini dakwah saya. Disambut pakai peci, dikasih sal, disambut. Yang nyambut bukan satu orang, 2 orang, 3 orang yang jemput saya dari Kamandar. Sambutannya luar biasa, penginapannya enak, makan enak-enak. Ikan apa tadi itu Pak? Kenapa tuh? Ikan margin. Ikan itulah, ya kan Pak, Imam Pak mungkin tadi kan sama saya makan. Disambut enak dakwahnya. Nabi apakah dakwah disambut seperti saya ini? Mana ada Nabi nggak disambut hotel, naik itu dakwah nggak pakai pesawat, nggak diberikan lagi duit pulang enggak. Aku nggak tahu juga dari berikan enggak. Ya kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih parah kali lah. Ya bercanda ya Pak Jamal, bercanda. Karena dulu almarhum ayah pernah pesan, Arif, ya kau berdakwah nak, satu yang ayah minta. Apa itu ya? Jangan pernah kau berharap pemberian orang yang mengundangmu. Kenapa ya? Itu dosa besar nak. Aku tanya sama almarhum ayah. Terus ya, ada nggak dosa yang lebih besar dari itu? Ada katanya. Apa itu ya? Yang undang kau nggak ngasih apa-apa. Itu dakwah Nabi nggak disambut begitu Pak. Begitu Nabi datang ke Taif, Masya Allah, bukan disambut hotel, bukan disambut senyuman, tapi disambut lemparan batu yang membuat pelipis Nabi pecah berdarah. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Nabi mau bilang sama kita, hei umatku, sehebat apapun masalah yang kalian hadapi di dunia ini, lebih dulu aku merasakannya. Ayo umatku, jadilah kalian manusia yang kuat, jadi manusia yang beriman, yang teguh. Jangan pernah pantang menyerah untuk menghadapi kehidupan. Jangan pernah putus asa kalian dalam menjalani kehidupan, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang nggak tahu rezeki bapak ibu di mana, tapi rezeki kita tahu di mana keberadaan kita, dan dia nggak akan pernah salah alamat. Rezeki nggak pernah salah alamat. Makanya kadang-kadang kita heran ada orang yang sikut kanan, sikut kiri hanya untuk merebutkan rezeki. Yang dalam hal ini apa? Materi, kepentingan dunia semata. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sabar. Wa nashkuru ala Allah. Yang kedua apa? Yang kedua bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Kita nggak usah pikir nikmat di luar dulu. Nih kita yang datang ini punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kuping, punya tangan, punya kaki. Hidung masih mengeluarkan napas, keluar masuk. Itu nikmat atau tidak? Nikmat luar biasa. Saya ngisi pengajian di musola, full AC. Musolanya nggak terlalu besar, kecil. Lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ibu-ibu tuh aneh-aneh Pak kalau zikir. Aneh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang jawabnya lebih aneh lagi. Hayyullah, la ilaha illallah, hayyul mawjud. Kolkolahnya jelas. La ilaha illallah, hayyul maqsud. Masuk zikirnya tenang. Emak-emak kalau berzikir itu tenang, nggak naik nggak turun, stabil dari awal sampai akhir begitu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ketutup bibir orang tua. Kalau ketutup bibirnya nanti lipstiknya rusak. Karena orang itu pakai lipstik itu lama, perjuangan luar biasa. Aneh mak-mak pakai lipstik, bibir yang digincuin. Tadi alis matanya goyang-goyang. Apa hubungannya bibir sama alis mata? Aku tengok bibirku begitu kalau pakai lipstik. Ini matanya goyang-goyang. Waktu pakai celak nggak ada
kayaknya di goyang-goyang begini, nggak ada. Aneh, saya bilang, ya Allah kok beda ya perempuan, ribet Pak. Yang paling keren di akhirnya itu lagi rapi. Oh. Ada itu hentakan terakhir. Rupanya lipstik murah, Busulema lu. Itu perempuan. Zikirnya tuh gara-gara itu takut. Saya Ustaz kalau ngisi pengajian ibu-ibu itu sengaja datang pakai kacamata hitam. Ngapain? Memperhatikan satu-satu jemaah. Aneh-aneh, emak-emaknya aneh-aneh betul. Sambil berzikir mata keluyuran. Betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau matanya keluyuran sendiri nggak apa-apa. Ini ngajak kawan sebelah. La ilaha kakak la ilaha apalah. Tengok kak gordennya cantik kayak la ilaha. Gorden tuan rumah yang diperhatikan ya coba. La ilaha iyalah, mahal ini la ilaha. Gimana dibelinya kak? Adalah sekali ini Medan ya la ilaha illallah. Ya jadi salah bolak-balik ke Medan la ilaha. Kok tahu ya? Nama lakinya kan camat la ilaha. Ada banyak Bapak Ibu saya perhatikan begitu banyak. Ada yang sambil berkipas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kakak panas lah di rumahnya. La ilaha illallah. Kipas angin satu pun nggak ada ya kakak. La ilaha illallah. Padahal mobilnya tengok kak 3 lupa parkir. La ilaha illallah. Jadi beli biar kau tahu. La ilaha. Ini jangankan duitnya. La ilaha. Kenapa ada akinya nggak dikasihnya? La ilaha. Sambil zikir ada berkipas. Ada yang diamkan anak menangis, disusukan ya la ilaha illallah. Ada. Makanya sering saya bilang ibu-ibu kalau ikut yasinan punya anak bayi, anak baru menyusui, masih menyusu, tolong bilang aja sama ketuanya, ibu saya mohon izin ya, saya nggak bisa hadir dulu. Kenapa? Anak saya menyusu, ribet. Kalaupun hadir duduk di belakang, minta tolong jangan duduk di sebelah ustaz. Ujian terbesar bagi kami para ustaz. Begitu dia zikir jemaah la ilaha, anaknya nangis. Kalau udah bayi nangis itu mau minta apa bu? Minta susu. Akhirnya apa? Emaknya keluarkan jurus pak. La ilaha. Diangkat jilbabnya sedikit. La ilaha illallah. Lah makin kuat nangis sana. Dibukanya kancingnya satu pak lah. Jantungku sudah mulai tak normal. Makin kuat lagi sana bayi tadi. Dibukanya 2. Aku tunduk berzikir, ya Allah kuatkan imanku ya Allah. Kadang-kadang ada juga penasarannya pak. Kita nggak usah munafik. Ketua pengajian di sebelah kiri. Saya bilang sama ibu yang sebelah kiri, bu, apa? Tolong tutupkan suhu ibu yang sebelah kiri, tutupkan itunya bu. Ibu ketuanya agak peka. Kebetulan panitia tuan rumah ngasih saya minum susu, enggak betutup. Tuan rumah sana panitia sini enggak ada susunya. Enggak ada. Begitu dibuat susu enggak betutup. Ibu tadi pendengaran dia, saya minta tutupkan susu itu. Ngomong, apa bu? Ambilkan tuh susu Ustaz itu, tutupkan. Nggak kalian tahu, nggak kalian letak tutupnya. Ibu ini peka rupanya dalam hatiku. Bu, bukan susu ini bu, yang itu tutupkan. Ibu bilang, Pak nggak tenang. Ustaz Hanafi, seandainya posisinya Ustaz sama saya, kayak mana perasaan Ustaz? Nggak tenang Ustaz, ceramah nggak tenang, zikir nggak tenang. Ada pula zikir di Medan sana dekat rumah saya, aneh lagunya. Orang tuh berzikir, aku yang berpikir. Lama aku mikir di mana aku dengar ya la ilaha illallah. Oh teringat saya waktu film kartun saya kecil ada lagu itu.
mati buat zikir coba. Jadi banyak kejadian. Ya Bu ya. Itu kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak agak ngepas. Bapak-bapak ini beda dia zikir. Ngepas. Bilang jawab lebih ngepas. Sudah sebelah. Kirain jualan. Masuk gigirnya, bapak-bapak pakai gigi. Ada pusnelingnya. Masuk gigi satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi dua. Agak cepat dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi tiga. Makin cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi empat. Tambah cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi lima. Wow, super cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya mobil terbaru 6 speed. Ada Pak. Ada anak-anak di belakang pada heboh. Orang tuh pakai tangan dah. Beda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu istiqomah tenang dari awal, ya Bu ya? Betul? Bapak-bapak beda. Kenapa? Bapak-bapak ketika zikir la ilaha illallah semua pada geleng-geleng. Orang-orang thariqah ketika berzikir la ilaha illa Allah itu kan nafi isbat. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. La ilaha kalimat nafi illallah mengisbatkan Allah. Artinya ada yang digelengkan, ada yang dianggukkan. Ini kenapa geleng-geleng semua? Tengok. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bentrok mana? Kutuk belajar orang. Berantem habis diri kan. Kejadian begitu. Kenapa? Ini maaf. Inilah mengamalkan sesuatu kalau tidak punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu rusak. Orang-orang tadi kalau mereka cepat berzikir, tengok Pak, gerakannya serentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, serentak gerakannya. Ini apa? Namanya ilmu. Nah kalau ibu-ibu enggak, ya Bu ya tenang. Begitu saya lagi berzikir, semua ibu-ibu gelisah Pak. Tengok kanan, tengok kiri, musola tadi full AC. Aku heran ini kenapa orang ini kok gelisah. Selesai zikir, kutanya, ibu mohon maaf, kenapa saya perhatikan tadi orang ibu pada gelisah, tengok kanan, tengok kiri. Iya Ustaz, kenapa? Saya bilang, ada bau-bau tak enak Ustaz. Maksudnya, ada yang kentut Ustaz. Orang buang angin di dalam ruangan, full AC, ruangannya kecil, itu baunya enggak keluar-keluar. Mutar-mutar dalam ruangan. Aku awalnya nggak percaya Pak. Kenapa? Karena belum sampai ke tempatku itu baunya. Begitu nyampe di tempatku lama pula bertahan. Ih bau kali Tapi begitu saya dengar, saya cium baunya, saya bilang sama ibu-ibu, ibu jangan ibu marah. Kenapa Ustaz? Bersyukur. Bersyukur kenapa? Ibu cium bau tadi. Iya, berarti hidup ibu sehat. Berarti hidup sehat, makanya masih bisa cium bau. Coba ibu bayangkan satu ruangan kebauan, tapi satu ibu yang tidak ada kejadian apa-apa. Berarti hidungnya sudah kena polip. Berarti penyakitan. Ternyata cium bau itu adalah nikmat dari Allah. Berarti ibu kita sehat. Dan ibu asal tahu, saya bilang, kalian tinggal hirup. Bayangkan dia yang mengeluarkan. Itu kentut ada 4 jenis, saya bilang. Jenis pertama, Ustaz, bagaimana? Jenis pertama, dia tidak bersuara, tidak bau. Jenis yang kedua, dia tak bersuara. Dia bersuara, tapi tak bau. Jenis yang ketiga, enggak ada suara, tapi bau. Yang paling ekstrim jenis keempat, suaranya kencang, baunya parah. Ibu tadi mengeluarkan yang pertama, enggak bersuara, yang ketiga, enggak bersuara tapi bau.
Itu kalau dikeluarkan sekalian Pak, itu meletup. Sekali keluar, itu bunyi, pasti orang dengar. Dia nggak tahu, dia nggak mau orang dengar, makanya dia mengeluarkannya pelan-pelan. Mengeluarkan pelan-pelan, itu keringat dingin saja. Tarik, keluar dikit, tarik lagi. Makanya kalau ibu perhatikan tadi ada wajah-wajah yang agak-agak tak enak, dia itu pelakunya. Karena wajahnya aneh itu. Tarik sedikit keluar, tarik sedikit keluar. Begitu zikir, di situ dia keluarkan, buat nggak sadar kita. Karena suara kita lagi zikir. Ibu bersyukur dia mengeluarkan tersiksa. Kita tinggal hirup, hidung kita sehat. Kenapa ibu? Jatuh. Ini kan hidung kita sehat. Ini di badan kita aja nikmatnya ini luar biasa Bapak Ibu. Nggak usah hitung di luar daripada tubuh kita. Mata nikmat dari Allah. Kita punya anak nikmat nggak dari Allah? Nikmat ya. Anak kita ini kita nggak pernah bayar mahal. Pernah bayar mahal Pak? Pernah bayar mahal Ibu? Pernah bayar mahal? Orang yang nggak dapat anak itu sampai buat program bayi tabung menghabiskan uang miliar rupiah. Kita tidak perlu mengeluarkan uang miliaran rupiah. Allah berikan anak. Ya syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk menjadikan dirimu dekat kepada Allah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kau punya habiskan untuk belajar agama buat anakmu, jangan pelit-pelit kali sama duit. Bu, bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak, nafas terhenti malah diri, jasad terbaring tidak bergerak, tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam kerendah dibawa, pindah harta tinggal. Syukuri anak yang Allah berikan Allah, itu nikmat luar biasa dari Allah. Maka sering saya katakan Bapak Ibu, cara mensyukuri anak yang Allah berikan kepada kita, berikan anak kita pendidikan agama. Kenapa? Karena agama untuk anak kita adalah harga mati. Jangan ditawar-tawar Bapak Ibu. Pak, ada guru Al-Quran di sini? Guru maghrib pengaji itu ada? Siapa Pak Jamal? Siapa? Mana Bapak? Insyaallah. Pak, ngajarnya di mana Pak? TPA. Berapa anak murid bayar sebulan? Kalau bayar, kalau tidak gitu. Berapa bayar per bulannya berapa? Intinya berapa per bulan? 50.000. Betul. Itu TPA. Hadis maghrib yang mengajari Al-Quran ada? Sebutkan sini. Ada hadis maghrib. Ada, mana orangnya? Di mana? Ibu-ibu ada, perempuan ada. Kenapa saya tanya ini? Saya Pak, Ibu maaf. Saya kalau di Medan itu ngajarin anak-anak tuh ngaji habis maghrib di rumah saya. Setiap malam, kecuali malam minggu saya liburkan. Kalau orang dulu malam Jumat yang libur, anak sekarang malam minggu yang libur. Itu bedanya dulu sama sekarang. Kenapa? Karena hari weekend kata orang itu ya udah kita liburkan malam minggunya. Datang seorang ibu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Ibu? Gini Ustaz, anak saya mau ngaji di sini Ustaz, belajar Al-Quran. Boleh Ustaz? Boleh. Saya bilang masa saya larang? Enggak aja kalau saya larang. Nah, gini Ustaz, kalau boleh saya tahu berapa bayarnya sebulan Ustaz? Saya nggak berani jawab Pak. Kenapa? Kalau dijawab ini sensitif. Hati-hati. Guru ngaji Pak, kalau dibilang 1 bulan maghrib ya beda TPA. TPA itu kan sudah memang ada apanya kan, ada anggaran dan ada memang ketentuannya. Guru ngaji di rumah, kita kalau bilang sekian 1 bulan, apa jawaban daripada orang tua murid? Tengok Ustaz sekarang, begitulah nggak ikhlas. Nah ikhlas tuh, sekian katanya. Kalau nggak dikasih sekian nggak boleh ngajarin anak kita ngaji.
Bapak Ibu maaf, ini pesan saya. Kali saya pulang, ini pesan saya ingat. Pesan saya, jangan terlalu pelit sama guru-guru agama yang ada di kampung kita ini. Saya datang ke sini berdiri 1 jam, 1 jam setengah. Dikasih duit, dikasih amplop, saya pulang. Ini guru-guru Al-Quran, guru-guru agama di kampung ini Bapak Ibu, hidupnya melarat, hidupnya di bawah garis kemiskinan. Token bunyi, uang untuk isi token nggak ada. Ketika ada guru agama, guru Al-Quran yang susah hidupnya di kampung ini, inilah musibah terbesar untuk orang di kampung ini. Itu ulama. Muliakan mereka. Jangan hanya kita menisbatkan ikhlas itu kepada guru-guru, kepada ustadz, kepada kiai. Coba kita tarik ke diri kita, apakah kita sudah ikhlas memberikan mereka santunan? Sebagai bentuk kepedulian kita karena mereka mengajarkan anak kita ilmu agama, mengajarkan anak kita baca Quran. Saya nggak berani patokkan. Ibu jangan tanya ibu sampai kiamat nggak akan saya jawab. Tolong jangan tanya Bu. Tapi nggak enak saya Ustaz. Udah. Ibu kalau ada duit ibu kasih, terserah ibu. Ibu nggak ada duit, jangan gara-gara nggak punya duit anak ibu nggak ngaji, saya bilang. Begitu ya Ustaz. Iya. Besoknya datang dia bawa anaknya 6 orang. Diantarkan anaknya 6 Bu. 2 tahun ku ajarin ngaji, nggak pernah bayar. Nyesel aku ngomong sama dia. Mentang-mentang gue bilang nggak ada duit nggak usah bayar, nggak ada aja duitnya. Coba lah, orang sekarang tuh begitu. Mentang-mentang dia bilang, ya makasih Pak. Insyaallah. Iya. Dikasih tisu. Sebenarnya serban yang dipakai ini untuk itu, bukan hanya sebatas gaya ini Bapak Ibu. Serban ini gunanya satu itu. Kalau tisu nggak ada, Yang kedua, tanda bawa ustaz. Kalau aku datang tadi nggak pakai serban, nggak ada yang tahu aku ustaz. Serius. Kalau ustaz Hanafi lihat kelihatan ibu tanda kenal, apalagi dia pakai jas, pakai sarung. Ini ustaz. Pernah saya pak khutbah Jumat, cuman gara-gara serban tinggal. Masuk masjidnya baru saya masukin, nggak pernah saya belum masuk. Duduk saya yang hubungi lewat telepon, nggak pernah datang ke rumah, nggak pernah ketemu. Udah mau masuk waktu azan, saya duduk di depan, nggak pakai serban, pakai sarung. Tengok-tengoknya saya diam aja. Saya pikir dia tahu saya ustaz yang mau khutbah. Tengoknya juga, saya diam aja. Tengoknya saya lagi, saya tengok dia. Duduk. Terus lama-lama dia bilang, ya Pak, ajar kau. Suruh aku ajar. Hebat kali bapaknya, nggak tahu dia aku yang khutbah nih. Gak apa-apa, aku ajar Pak. Allahu Akbar, selesai ajar salat sunat. Udah salat sunat, saya duduk sih. Dia ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi para jemaah. Kayaknya Ustaz kita nggak hadir. Siapa yang bisa khutbah tolonglah maju ke depan. Begitu Bapak tuh Pak, aku Ustaznya loh. Pak, aku Ustaznya. Oh iya Ustaz. Iyalah. Jadi Ustaz, tadi kok ajar nih? Bapaknya lu? Ustaz kok nggak ngomong ya? Ustaz apa udah tahu? Ya maaf ya Ustaz, ya udahlah maaf nggak apa-apa. Cuma gara-gara nggak pakai serban. Inilah tanda kali Ustaz. Bukan hanya sunnah aja. Penampilan kadang-kadang. Maaf, ya. Penampilan ini penampilan. Kalau saya bilang penampilan sunnah dan penampilan. Padahal bukan karena kami mulia itu karena serban. Terus saya nggak pakai serban nggak mulia? Oh nggak juga. Apakah karena Ustaz Nabi pakai jas dia lebih mulia dari kita? Oh nggak juga. Oh, belum tentu beliau lebih mulia. Bisa jadi saya. Kenapa? Karena tolak ukur mulia di hadapan Allah bukan penampilan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah itu apa? Orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ini serban itu gunanya itu untuk keringat. Kalau di Medan aku bawa yang besar. Ini saya ngajak Pak, saya bawa kecil. Biasanya kalau saya ceramah itu serban saya besar, serban hawaii. Itu kalau dibentang sekitar 3 meter. Kalau di sini nggak mau bawanya, kenapa? Karena aku tahu nggak ada bontot pulang. Mana ada kue pun nanti bawa untuk apa? Pak Ramlan banyak kue di situ. Tapi kalau di Medan, wah kue banyak dibontotin Pak. Nggak ada plastik pembungkus, itu serban saya buka Bu. Nah, masukkan situ, masukkan. Nah, masukkan aja, masukkan. Aku bawa pulang, naik mobil, ada anak-anak jalanan di lampu merah dikeluarkan, bagi-bagi sedekah sama anak-anak di jalanan. Niatkan buat orang-orang yang berbagi untuk acara ini. Begitu kan dapat kebaikan nih bukan? Dapat kebaikan yang hadir itu dapat. Maka
jangan pelit-pelit kita sama harta. Saya datang, ibu datang, ngantarkan anak, nggak bayar 2 tahun, nggak apa-apa. Saya nggak marah anaknya nggak bayar 2 tahun, tapi tolong Al-Quran juz ammanya perhatikan. Ini kadang-kadang bapak ibu orang tua murid juz ammah, anaknya pun tidak dia perhatikan. Saya marah ini kawan. Hilang 5 lembar. Weh, kemana 5 lembar? Hilang Ustaz. Oh ya, kok bisa kaya? Pulang kau. Jangan kau datang kalau ini Al-Quran dan juz ammahmu tidak diganti. Minta sama ayah emakmu beli yang baru. Mak nggak ada duit Ustaz, dah saya udah minta, aku minta Ustaz. Masa mak kau ada duit cuma 5.000 perak kok dah juz ammah? Anaknya masih pakai juz ammah kok, bukan Iqra. Saya ngajar ngaji nggak pakai Iqra bapak ibu. Saya pakai metode Baghdadiyah. Saya nggak pandai ngajar pakai Iqra karena saya dulu kecil ngajinya nggak pakai Iqra. Kalau di Medan dulu modelnya model eja itu Pak, alif date a, lip bawah i, lip depan u, a, i, u, ban dua di atas, ban dua di bawah, ting ban dua di depan, bun, ban. Pintar tuh.